Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya nyampaikan terkait tugas yang tanggal 20 Februari itu terkait membaca komponen red, komponen green, komponen blue. Terus tanggal 27 kita bahas histogram dan histogram ekualisasi. Untuk yang tugas membaca red, green, blue terus dilakukan ke grayscale masih banyak yang salah juga. Intinya kalau konsepnya nggak paham, pasti nanti penerapannya juga nggak paham. Itu intinya kayak gitu, ya. Intinya seperti itu. Ini karena spek komputernya agak tinggi, jadi ini saya pakai ngerekam, saya pakai gimmick, dan saya pakai untuk mempraktekkan Jupyter Notebooknya. Nah, karena ini beda dengan yang biasanya saya pakai ngajar, ini nanti saya pakai library-nya bukan OpenCV. Biasanya kalau saya kan ngajar itu pasti harus sambil Haman juga baca. Ini image saya share screen. Bentar, saya izin share screen. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Oke, saya share screen. Biasanya kalau saya membahas image processing itu saya pakai OpenCV. Itu kalau pakai laptop yang saya pakai ngajar biasanya ini. Kalau sebenarnya bahasanya sama-sama Python. Akan tetapi kalau di laptop ini nggak tahu ya, library OpenCV-nya nggak berhasil. Intinya kalau saya pakai laptop ini, library OpenCV nggak berhasil saya gunakan. Jadi pernah saya buktikan, saya penelitian tentang, saya kembalikan ke rootnya, saya penelitian tentang citra satelit untuk kekeringan. Bentar. Kekeringan. Nah ini citra satelit, saya bukakan dari sini aja citranya. Aslinya bukan ini citranya, ini sudah hasil yang saya simpan dalam bentuk grayscale. Ini citranya, ini adalah kecamatan-kecamatan beberapa di daerah. Waktu saya ngoding ini itu berhasil di laptop satunya, itu pakai OpenCV. Ini saya bukakan yang lama. Nah ini pakai OpenCV, ada tulisan CV2 itu di laptop yang satunya. Tapi kalau di laptop ini saya tunjukkan di sini aja, itu pakainya adalah skit keras, pakainya keras yang image processing ya. Bentar, kita tunggu loadingnya. Nah ini kalau kalian baca, jadi kalau kita ngoding kita pakai library itu wajib paham maksudnya ini apa ya, bukan hanya asal pakai. Jangan hanya asal pakai, walaupun kita sudah disediakan kemudahan, tapi paham konsep itu penting. Contoh, ini tuh library-nya dari image processing ini, Keras. Nah, kalau membaca gambar, kalau di OpenCV itu ya CV2 library-nya ini tadi. Nah ini CV2 Imrit. Nah kalau kita menggunakan Keras, enggak, harus kita sesuaikan. Jadi kalau nanti kamu mau cari materi tentang Keras processing, kita ya baca langsung dari situ. Keras image processing. Nah, ini tentang materi-materi yang disediakan. Jadi kamu intinya kalau saya belajar itu bukan banyak tanya, bukan, tapi benar-benar saya ya translate kalau bahasa Inggris, kemudian saya baca kalau ada yang bahasa Indonesia buku gitu, sama seneng yang bahasa Indonesia buku. Nah berhubung ini perkembangannya sudah sangat pesat, library yang disediakan itu sudah banyak di website.
maka baca dari situ aja. Jangan banyak tanya. Banyak tanya itu bukan bisa, tapi malah Saman menunjukkan bahwa seperti Abu Nawas seperti itu. Kalau Saman sering mendengarkan cerita Abu Nawas ya kayak gitu itu. Hanya banyak omongi gitu ya. Nah, tema hari ini terkait perbaikan citra. Nanti kalau Saman melakukan perbaikan citra itu tujuannya apa? Biasanya gambar yang kita punya, contoh kayak kemarin histogram ekualisasi itu kan gambarnya terlalu gelap, terus ada yang terlalu terang. Nah, akhirnya dilakukan perbaikan. Perbaikannya menggunakan hashtag ini. Nah, kalau yang hari ini perbaikannya tidak menggunakan hashtag, tapi namanya filter ya. Filter atau bisa disebut dengan, biasanya saya nyebutnya kernel ya. Filter, kernel, istilah itu sama. Jadi kalau sama menemukan istilah window ya itu sama. Nanti sama baca istilah-istilah lainnya, oh ternyata sama, ya udah enggak apa-apa. Jadi ini temanya yang kita ambil adalah terkait perbaikan citra dengan filtering. Kalau sama baca di sini ini ada image filtering. Tapi nanti saya nggak akan jelaskan dari sini semua. Kenapa? Karena nggak cocok ya. Jadi ini kan library-nya pakai OpenCV, tapi kita menggunakan materinya bahwa terkait filtering saja. Untuk code-nya beda, karena di sini code-nya menggunakan library OpenCV. Kan nggak bisa dipakai asal langsung ya, karena saya nanti di sini menggunakan image processing-nya Keras ini. Jadi kalau mau baca, cara membaca gambar kayak apa. Terus di sini ada untuk merubah ukuran. Nah, kalau biasanya kita merubah ukuran kemarin itu menggunakan resize mana ya? Nah, ini resize. Nah, ini ya untuk merubah ukuran OpenCV. Kalau di sini enggak, beda. Jadi beda library, beda caranya. Itu. Terus filtering itu apa? Filtering itu kernel. Saya buka pakai Excel. Bentar. Saya praktekkan lewat Excel dulu. Materi PCD. Saya nanti butuh nilai gambar, jadi saya ambil dari sini. Saya ambil gambar yang lebih komprehensif. Bentar. Ini nilai gambarnya. Nah, ini yang komprehensif. Saya pakai ukuran berapa ini? 5x5. Saya buka file baru. Filter temanya. Ini asli gambar awal. Tema hari ini adalah tentang filter. Filter, nama lainnya adalah kernel, nama lainnya adalah window. Saya agak lupa windownya ini ada S atau enggak ya. Coba nanti Saman sambil search ya. Nih, mahasiswa harusnya lebih banyak baca ya. Yang dibaca jangan hanya komentar atau statusnya orang, tapi materi yang Saman ambil sekarang apa ya. Nanti Saman cek coba ada S atau enggak, saya agak lupa. Nah, filter ini berupa ukurannya yang paling kecil, ukurannya itu 3x3. Kalau ukuran 1x1 nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi saya tadi nyebut ukuran yang paling kecil adalah 3x3 karena filter
kernel window itu sama seperti matrik, makanya saya ngomong ukuran seperti matrik. Matrik yang berupa 3x3. Kalau kita bahas filter, ini saya taruh di tengah, nanti saya kasih simbol. Nah ini 0, ini disebut dengan titik pusat. Terus ini saya urutannya kayak gini, berlawanan dengan pergerakan jarum jam. Nah ini namanya filter. Kalau nanti Saman baca, loh kok ukurannya kok ada yang 5x5, 7x7, pasti ganjil ya. Jadi filter itu pasti ganjil. Nah nggak mungkin 4x4, nggak mungkin, karena dia butuh titik pusat. Nah, kalau kita bahas filter, maka ada istilah ketetanggaan. Neckbore, ketetanggaan. Ketetanggaan itu ada ketetanggaan 4 dan ketetanggaan 8. Apa maksudnya ketetanggaan 4 dan ketetanggaan 8? Jadi kalau ketetanggaan 4 itu hanya yang dibaca garis horizontal dan vertikal saja. Jadi misal saya pakai ukurannya adalah 3x3. Jadi saya pasti akan ngasih contoh ukuran yang sering terpakai, ya, yang sering terpakai, yaitu 3x3. Maka yang digunakan ini saya kodai. Ini titik pusat, tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, tetangga 4. Nah ini ketetanggaan 4. Kalau ketetanggaan 8, ukurannya sama, 3x3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ketetanggaan 8. Jadi semua istilahnya itu penjuru, semua arah penjuru mulai dari horizontal, vertikal, diagonal itu akan terbaca. Ya, makanya disebut ketetanggaan. Ini kenapa kok kita pakai ketetanggaan? Karena filter ini nanti yang akan bergerak. Jadi logikanya saya punya gambar ukurannya adalah 5x5, maka filternya ini akan membaca setiap pixel, berarti dia akan bergerak selama iterasinya adalah 25. Kok bisa 25 dari mana? Ya karena ini ada 25 pixel. Kalau ukurannya 5x5 berarti total pixelnya ada 25. Maka filter ini akan bergerak. Jadi setiap titik pusat itu ditempel di pixel-pixel ini. Urutannya ya, urutan itu akan membaca dari kiri atas pojok ya, kiri atas pojok, terus ke kanan. Kalau selesai sampai paling tepi berarti kembali lagi ke bawahnya. Nah, ini itu urutannya. Saya sudah pernah nyampaikan seperti itu ya. Jadi yang paling terakhir pasti kanan bawah, kanan paling bawah. Ini kanan bawah, kanan paling kanan ya. Ini terkait filter. Jadi dia akan melakukan perbaikannya berdasarkan ini tadi, ketetanggaannya. Nah, filter itu ada linear dan non-linear. Filter linear dan non-linear. Maaf, ini benar nggak tulisannya? Coba nanti dicek penulisan tata bahasa Indonesia yang benar ya. Nah, di sini kalau sama tadi baca dari OpenCV, library OpenCV, di sini tadi ada tulisan, nah ini low pass filter, high pass filter. Ini semuanya adalah model yang linear ya. Ini linear. Jadi dia akan melakukan filternya berdasarkan apa? Ada nilai filter yang sudah dipatenkan. Kalau kita hanya tinggal pakai fungsi ini ya, nah ini. Tapi kalau kita mau ngoding sendiri, ya, kalau mau ngoding sendiri, maka kita harus tahu, oh ya, filter itu mempunyai nilainya berapa. Itu sudah ada aturannya. Ya, tapi hari ini saya nggak menyampaikan ini dulu, ya, karena ini sudah disediakan, nanti gampang, ya, gampang.
Kalau saya ngomong gampang ya karena konsepnya sudah paham, tinggal menerapkan ke coding itu lebih mudah ya. Kalau hari ini filter linear yang saya bahas nanti itu ada tadi ya, low pass filter. Saya tulis lengkap ya, low pass filter, ada high pass filter. Ini, tapi hari ini saya nggak akan nyampaikan filter yang ini itu terakhir. Setelah selesai filter linear yang lain, filter linear yang harus wajib saya sampaikan yaitu filter linear min max, filter linear mean. Jadi kalau sama ketemu istilah mean, average itu sama ya. Dan satunya lagi adalah median. Kalau sama bahas mean, median nggak ngerti rumusnya, belajar lagi di statistik ya. Kalau kita sudah pernah menempuh mata kuliah statistik pasti tahu, oh caranya rumus mean kayak apa, oh median kayak apa ya. Karena itu dasar. Nih sama dasarnya gak iso, belajar lagi, intinya gitu. Nah, filter ini cara kerjanya bagaimana? Hari ini kita bahas yang min max. Min max. Saya ambilkan copy paste materinya sebelumnya dulu. Bentar. Filter rata, median. Nah ini filter min max, nama lainnya adalah filter batas. Saya kopikan algoritmanya. Kena ini web tag. Oh masih terkena web. Kok nggak mau? Udah kembalikan. Oh, udah enggak. Udah. Ini algoritmanya. Ada simbol F(Y), ada simbol G(Y). F(Y) itu adalah anggap setiap nilai dari pixel ini ya. Jadi saya punya gambar awal, ini makanya saya tulis gambar awal. Itu disimbolkan dengan F(Y). Terus ada G(Y) itu berarti nanti hasil. Saya tulis di sini hasilnya. Hasil filter batas. Nama lain filter batas adalah filter min max karena memang mencari nilai minimum dan maksimum. Ya. Saya tuliskan langkah by langkah. Ukuran gambarnya tetap sama 5 kali 5. 5 nih. Ini jaraknya agak jauh karena ini kena tulisan. Ya. Ini gambar. Jadi kalau kita mau mengolah ya, kalau kita mau mengolah suatu gambar, maka pada saat kita menempelkan filter ini yang ditempel ini ya, filter yang dipakai adalah tetangga 1 sampai 8. Jadi ketetanggaan 8. Berarti ini. 0 ini akan ditempel ke setiap pixel. Kalau kita nempel dari paling pinggir itu berarti ini. Maka dia tetangga ini, tetangga 2, tetangga 3, tetangga 4 itu kan nggak ada. Nah, maka cara memanipulasi yang sebelah pinggir-pinggir ini, itu ada 2 cara. Ya, dengan 2 cara. Yang pertama, ditambah setiap pinggirnya dengan nilai 0.
yang pinggir nilainya tetap. Jadi kalau kita mau menggunakan cara yang ini, berarti ini saya kopikan dulu karena dia posisinya di pinggir, enggak ke ini gambar awal. Nah, maka ini 0. Nah, ini cara pertama. Ini 0. Ini 0. Dah. Ini cara pertama. Kalau cara seperti ini, karena saya sudah sambil meraktekkan ngoding ya, cara seperti ini tuh intinya ngodingnya lebih sulit ya. Ngodingnya lebih sulit cara seperti ini. Maka cara ini tidak saya gunakan. Ya, saya ulang lagi karena saya sudah terbiasa sambil ngoding, jadi menerapkannya itu malah lebih mudah kalau sambil ngoding. Maka cara ini tuh sulit. Ya, cara ini. Cara yang pertama dengan ditambah pinggirnya 0. Jadi setiap pinggir-pinggir ditambah 0. Ya, ini sulit. Sehingga ini enggak saya pakai. Saya kasih keterangan. Jadi kalau nanti sama ngerjakan cara yang mana? Cara yang kedua. Ini tidak dianjurkan. Jadi waktu ujian ya sama, saya nggak akan gunakan. Ini kurang R, maaf. Terus cara yang kedua yaitu pinggirnya nilainya tetap. Jadi pinggir ini tetap. Jadi ini langsung saya tulis. Atau saya langsung pakai sama dengan gini aja. Ini kalau kita tulis 1, dia rumusnya bergerak. Oke, seperti ini. Dan ini adalah cara yang saya pakai baik nanti ngoding ataupun waktu ujian. Dah, jadi cara yang kedua yang digunakan. Terus berarti yang kita tempel mulai mana? Urut-urutannya. Jadi kalau saya ngomong urutan itu berarti sama harus paham posisi baris kolom. Ya, nulisnya itu pasti kayak gini, baris, koma, kolom. Nis. Ya, berarti baris ke berapa? Kedua, kolom kedua. Itu urutan pertama. Maaf, ini kebacanya. Nah, biar enggak kebaca min. Ini urutan pertama yang dibaca. Jadi urutan pusat ini 2,2 itu nilainya berapa? Oh, nilainya 13. Pusatnya. Terus jangan dihitung dari pusat, tapi dihitung ini. Cari minimum F(e), Y dan cari maksimum F(e), Y dari 1,8. Jadi 13 nggak boleh dihitung. Ini ya. Ini akan bergerak terus. Jadi ini masih anggap iterasi pertama. Jadi yang dibaca nanti sebanyak berapa iterasi? 9. Ya, ini ada 9 piksel. Ya, ada 9 piksel. Terus saya lanjut, berarti tetangga ke 1 ini masih saya di posisi baris 2 kolom 2 ya, tetangga 1 ke 1 nilainya adalah 12. Terus kedua saya ngetiknya nggak lama sampai tetangga 8. Nah, ini udah baca ini, baca yang di sini aja karena yang di atas nanti geser. Terus kedua berarti ini 11, ketiga berarti 11, keempat 11, kelima 12, keenam 14, ketujuh 14, kedelapan 13. Ini adalah tetangganya dari ini. Bentar. Nah, warnai kuning. Kita baca dari sini baris 2,2.
Ini saya hapus, nggak dipakai karena kita nggak menggunakan cara yang menambah nilai 0. Maka tetangganya ini. Nah, ini tak bloki ya, ini tak bloki, ini yang saya blok, ini tak bloki. Nah, udah, ini tetangganya. Itu baru ini, nanti bergerak lagi ke sini. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Ini cari minimumnya, tak tulis di sini. Minimumnya adalah dari tetangga ini. Tangga 1 sampai 8. Max dari tetangga 1 sampai 8 juga. Nah, udah. Setelah ketemu minimum maksimum, langkah kedua kita lakukan pengecekan. Ini ya. Kita cek nilai ini. Kalau kita menggunakan pengecekan manual, ya udah langsung ditulis saja if kayak gini. Nilai minimumnya, nilai fx-nya adalah 13, minimumnya adalah, saya geser ke bawah, 11. Pada saat kita membaca kondisi perbandingan 13 apakah kurang dari 11, maka kalau Saman bingung ya, berarti Saman lebih mudahnya pakai apa? Kalau Saman bingung perbandingan kayak gini, maka cari cara yang paling mudah bagi sampean. Kalau saya mengilustrasikan berarti Saman harus tahu penggaris. Saya buat garis ya. Kalau Saman punya penggaris, itu kan biasanya ukurannya sangat kecil, paling 30 cm ya. Nah, kalau Saman mau lebih panjang ya silahkan. Ukuran semakin ke kiri itu pasti semakin kecil. Jadi kalau Saman memposisikan, oh iya 11 itu di sini. Nah, ini 11. Nah, 13 di mana? Kan di sini. Semakin ke kanan semakin besar kan. Sumbu X itu kalau semakin kanan semakin besar. Berarti ini kan tidak mungkin. Ini salah. Tidak. Ya, jawabannya. Karena 11 itu tambah lebih kecil. Nih, pengecekan. Jadi nanti outputnya tetap hanya 1 ya. Dicek lagi. Kalau ini tidak ya jangan dilakukan ini. Terus dicek lagi apakah if nilai fxy berarti 13 lebih besar dari max. Kita cek maksimumnya adalah 14. Nah, ini juga sama. Kalau Saman bingung perbandingan terkait lebih kecil lebih besar, berarti gunakan tadi cara Saman yang paling mudah apa ya. Oh ternyata nggak sesuai, 14 itu lebih besar, ini kan 13 apakah lebih besar dari 14? Salah, berarti tidak. Kalau tidak sesuai, jadi nomor ini juga tidak boleh dikerjakan, nomor 5. Kalau tidak boleh dikerjakan berarti langsung else ini. Oh nilainya tetap, yes. Nih, nilainya tetap. Nih ya. Lanjut urutan berikutnya, berarti saya tulis di sini. Urutan berikutnya adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, kembali lagi kayak tadi. Maaf. Kasih petik. Nah, jadi kalau saya nulis kayak gini itu baris kolom. Ya, baris kedua, kolom ketiga. Nilainya berapa? Baca ini. Nah, ini. Saya kasih tanda. 12. Terus tetangganya berapa? Kita tulis ke 1, ke 2, sampai selesai. Ke 8. Biar cepet dikasih gini aja. Terus ke tetangga 1 berarti 28, 23, 11, 13, 14, 13, 36. Udah. Oh, ini kebanyakan, maaf. Terus cari minimum, maksimum, min, max. Nah, sudah ketemu, kita lakukan algoritmanya. Apakah if, nah ini kita tulis apakah if, apakah if nilai fx
nilainya adalah 12 kurang dari minimumnya adalah 11. Apakah 12 kurang dari 11? Salah juga, tidak cocok. Terus apakah 12 lebih dari maksimumnya adalah 36? Nah, juga tidak cocok. Kalau tidak, berarti nilainya tetap. Kita tulis di sini 12. Saya lanjut terus sampai saya geser lagi. Nih. Sampai selesai. Jadi saya akan melakukan pembacaan semua dari piksel baris kedua, kolom kedua sampai ini berarti baris keempat, kolom keempat ya. Baris kedua, kolom keempat. Kurang petik, nanti dibacanya min. Nilainya adalah ini. Saya kasih warna kuning. 28. Tetangga 1, tetangga 2 sampai tetangga 8. Saya cari min, max, tetangga 1, 28, 25, 23, 11, 12, 13, 36, 34. Sudah, cari minimum. Cari maksimum. Udah, kita lakukan pengecekan algoritma. Nih, kalau nanti Saman bingung bisa kalau saya biasanya belajar itu kalau modelnya kayak online gitu tak print screen. Jadi kalau terlalu cepet nanti bisa, oh ya print screennya tadi masih tersimpan. Saya lanjut. Berarti if nilai dari fx-nya adalah 28, apakah kurang dari minimumnya adalah 11? Ini tidak. Terus if apakah 28 lebih besar dari 36? Ini juga tidak. Kalau tidak berarti tetap 28. Saya lanjut, berarti saya taruh di sini biar nanti nggak geser-geser. Baris ke-3 kolom kedua nilainya adalah 14. Saya blok lagi kuning. Ke-1, ke-2 sampai tetangga 8. Cari minimum, maksimum. Ke-1-nya berarti 13, 12, 13, 12, 14, 31, 31, 32. Minimum kita cari maksimum. Sudah, kita lakukan pengecekan algoritmanya. If apakah 14 nilai dari ini minimum dari 12? Tidak. Kalau tidak, lanjut pengecekan lagi. If apakah 14 lebih besar dari 32? Juga tidak. Nah, kalau tidak berarti nilainya tetap 14. Kita lanjut ke baris ke-3 kolom ketiga. Saya warnai kuning. Nilainya adalah 13. Ke-1, ke-2,
tanggal satunya adalah 36, 28, 12, 13, 14, 31, 32, 45. Min, max, kita lakukan pengecekan kondisinya. If 13 apakah kurang dari 12? Tidak. Terus if apakah 13 lebih besar dari 45? Juga tidak. Jadi nilainya tetap. Udah. Saya lanjut ke baris 3 kolom keempat. Saya warnai kuning. Nilainya adalah 36. Saya ambil cepetnya. Saya kasih jarak biar enggak dempet. Nah, tetangga 1 34, 28, 28, 12, 13, 32, 45, 44. Udah, saya cari minimum, maksimum. Kita cross check. If nilai dari 36 apakah kurang dari 12? Tidak. If apakah 36 nilainya lebih dari 45? Juga tidak. Kalau tidak berarti nilainya tetap 36. Saya taruh sini aja biar tidak terlalu ke kanan. Berikutnya baris keempat kolom kedua. Saya warnai kuning, yaitu 31. Nih, saya ambil. Tetangganya berarti 32, 13, 12, 13, 12. Maaf. Coba saya cross check ulang. 32, 13, 14, 14, 31, 32, 31, 31. Ini yang benar. Nanti kalau teman mau cross check lagi silakan. Mungkin saya ada yang salah, kurang teliti ngeceknya. Max. Udah, kita cross check if apakah nilai 31 kurang dari minimum 13? Tidak. Kita cross check lagi if 31 apakah lebih dari 32? Juga tidak. Berarti nilainya tetap 31. Terus baris keempat kolom ketiga, nilainya adalah 32. Saya warnai kuning. Ke 1. Maaf, saya cepatkan. Tetangganya 45, 36, 13, 14, 31, 31, 31, 43.
minimum, maksimum, nah kita cross check nilai 32 apakah kurang dari 13? Tidak. Terus nilai apakah 32 lebih besar dari 45? Juga tidak. Berarti nilainya tetap 32. Nah, yang terakhir baris terakhir 4, kolom keempat, nilainya adalah 45. Tetangganya 44, 34, 36, 13, 32, 31, 43, 45. Minimum, maksimum, nah, kondisi ini kalau maksimumnya 45 sama persis, maka ya tetap. Jadi kalau teman perhatikan tadi simbol tanda operatornya atau pembandingnya kan lebih kecil. Nah, tanda sama dengannya di mana? Kalau tidak ada di sini berarti ya tetap ikut yang ini, tetap. Nah, kalau Saman cek ini sebenarnya langsung kelihatan if apakah 45 kurang dari minimumnya 13? Tidak. Terus if apakah 45 lebih dari 45? Juga tidak. Berarti tetap. Nah, ini tetap. Terus gimana caranya ngodingnya? Ya langkahnya sama. Kita mulai dari baca gambar. Ini tadi kalau saya baca gambar karena di sini saya menggunakan ini ya, apa ini? Keras. Ya, keras. Jadi saya pasti nanti pakai cara ini. Saya buka posisi materi saya. Ini masih kosong karena biasanya saya biasanya saya nggak pakai ini. Materi filter. Library yang saya ambil nih, terus satu persatu aja, tidak semua saya pakai. Saya hanya butuh yang cukup ini library-nya. Terus gambar saya ada di tak copy posisinya. Mana ya? M. Ini sepatu. Apa tadi ekstensinya? Sepatu JPG. .jpg. Udah, ini posisi gambar saya. Terus saya baca. Saya pakai ini aja, img gambar. Terus karena kita melakukan filtering itu akan membaca setiap pixel satu, jadi
Ini saya agak bingung kalau di Keras merubah ke grayscale itu yang saya agak bingung, karena nggak pernah pakai ini ya, color mode ini, makanya butuh dari library-nya aja. Color mode maaf apa tadi, ini grayscale. Astagfirullah. Udah, kita baca dari gambar tadi ke grayscale. Terus untuk merubah ke filter, ini kita tampilkan aja dulu berhasil atau enggak. Intinya uji coba saya adalah berhasil atau enggak. plt.imshow img, kita coba. Intinya kalau ini sudah berhasil membaca gambarnya, untuk proses filternya kita ngikuti. Nah, ini tampilannya seperti biasa ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau di Python itu bacanya BGR. Mungkin ini coba saya pakai Cmap Gray. Ukurannya mungkin besar sehingga agak lama. Saya restart ulang. Jadi kalau saya nanti ngoreksi kerjaan tugas sampean sebagai presensinya, itu enggak lama kayak gini ya. Saya pakai kondisi yang cepet, di Excel ada rumusnya. Dan saya nggak akan nunjukkan karena itu cara saya untuk ngoreksi nanti. Udah, ini gambarnya sudah terbaca, berarti kita lakukan proses ke filternya ya. Kita baca gambar hasilnya dengan variabel, misalkan hasil itu posisinya intinya sama persis seperti gambar IMG itu ya. Loh, kok nggak muncul. Terus kita lakukan perulangan, karena tadi dimulai dari baris kedua, kolom kedua ya, kita mulainya dari baris kedua, kolom kedua ya. For variabelnya i baris in rank len panjang itu len, oke benar, img. Nah ini panjang img dikurangi 1 karena posisinya ini, posisinya kita tadi baris kedua. Maaf, ini kurang 1 koma. Udah, baris kedua kolom ini ya, barisnya ini, kolomnya ini kan tidak sampai semua, sampai terakhir, enggak, makanya dikurang 1. Terus for j ini untuk kolom in rank sama juga 1 len, ini panjang, untuk menghitung panjang len itu img. Nah ini dikasih tanda kayak gini tuh untuk memposisikan sesuai barisnya tadi. Oke benar, min 1. Udah, ini proses untuk perulangannya, baris baca baris ini. Terus kalau ketetanggaan itu nggak mungkin kita tulis apa 0, 1, 2, enggak, kita baca indeks. Jadi di sini itu ada indeks ini ya, tadi ketetanggaannya saya copy posisi indeksnya. Caranya nulis indeksnya saya tulis di sini. Ini tuh pasti dibaca baris itu i. Nah, ini i, berarti kalau naik itu i min 1. Jangan disamakan seperti koordinat sumbu x y ya. Kalau atas sumbu y kan nilainya positif, enggak, ini min ya, jangan disamakan. Plus 1. Terus ini kolom tadi posisi pusat yang dianggap J,
berarti ini ke kiri, ini sama seperti sumbu X, ke kiri min berkurang, ke kanan plus. Udah, jadi ini saya tulis posisinya. Ketetanggaan 1 itu kalau kita tulis I, barisnya J plus 1 kolomnya. Udah. Ini juga sama, I, J, maaf, I-nya kapital. Ini tetangga 2 berarti I-1 kita menyesuaikan yang posisi yang sudah saya tulis tadi, J plus 1. Tetangga 3 I-1 J. Tetangga 4 I-1, J-1. Tetangga 5 I, J-1. Maaf, I-nya kapital. Tetangga 6 I plus 1, J-1. I plus 1 J. Tetangga terakhir, tetangga 8 I plus 1, J plus 1. Nah, ini posisi indeksnya. Jadi nanti ngoding juga gitu. Saya cari minnya dulu. Max. NP itu nampi mencari max. Nah, langsung dia dalam bentuk array, makanya kayak gini. IMG gambarnya, indeksnya pusat I, J. Urut-urutannya tadi kalau sama mau ngecek yang di Excel saya yaitu pusat, pusat nggak ikut berarti I, J plus 1. Terus I-1, J plus 1. IMG I-1, J sambil sama cross check urut-urutannya ya. Tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, ada kursor saya ini tadi. Sambil dihitung. IMG I-1, J-1. IMG tangga 1, tetangga 2, 3, 4, 5 itu berarti sebaris. I, J-1, tetangga 6, I plus 1, J-1, IMG. I plus 1, J, ini tetangga 7, kita hitung lagi. Tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, 4, 5, 6, 7, terakhir tetangga 8. IMG I plus 1, J plus 1. Kalau nanti ada yang kurang tepat, kita cross check ulang hitung-hitungannya. Tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah, kita copy ini ben cepet. Terus cari min. Saya pakai n-nya double karena nanti sama seperti fungsi min. Udah, setelah selesai kita cross check if apakah IMG I, J ini ya tadi ngikuti algoritmanya kurang dari min
Jika iya, berarti hasil I, J sama dengan min. Boleh pakai else, maaf, gini ya, boleh pakai elif, boleh if lagi aja, enggak apa-apa, terserah. Saya pakai elif. IMG I, J lebih besar max. Kalau iya berarti hasil I, J sama dengan max. Kalau tidak sesuai semua, berarti ini else. Hasil tetap I, J sama dengan IMG I, J. Selesai. Kita bandingkan hasilnya dari filter. Ini hasil filter batas dengan gambar awal. Ini gambar awalnya. Sudah, kita coba plt.imso hasil, terus cmap. Kita buat tampilannya biar enggak aneh. Udah, kita running. Ini ukurannya lumayan besar, jadi pasti agak lama prosesnya. Image learn, enggak mau ngitung panjang. Nah ini kan, enggak mau ngitung panjang dari gambarnya. Coba tak cari. Pakai dari Stack Overflow aja. Kayak untuk ngecek ukurannya nanti. Ukurannya ini kan juga penting untuk berapa kali iterasi. Bentar. Kalau di sini tadi coba cek library-nya. Ada untuk ngitung ukuran enggak ya? Nah, ini pakainya target size masalahnya. Terus saya pakai target size saja ya, biar nanti saya langsung nulis ukurannya. Ya, pakai target size saja. Saya targetkan ukurannya sekian. Tuh. Hasilnya gambarnya ukurannya kita cek. Maaf, nih. Ukurannya ini 700 kali 700. Nah, berarti saya pakai coba 500 kali 500. Di awal sini saya tambahkan target size. Pakai kurung atau enggak tadi ya? Enggak ada contohnya. Iya, ini ada kurungnya 500 kali 500. Ini berarti saya pakai, enggak perlu len, wis langsung 500. Nah, saya pakai 500 tadi ukuran targetnya. Sudah saya running ulang.
Tadi ada kesalahan ya, kesalahan di saat membaca indeks ini, di bacaan indeks, sehingga saya lakukan perbaikan di mana untuk membaca indeks itu ini harus dirubah ini. Sebelumnya itu tidak ada ini, jadi saya hanya cukup sampai sini membuat ukuran gambarnya 500 kali 500 terus ditampilkan. Nah, terus untuk bisa baca indeks berarti ini dirubah. Image to array ini saya rubah. Setelah saya rubah, maka bisa membaca indeks ini. Ini untuk cari max dan mencari min. Nah, kemudian dirubah. Saya running ulang. Nah, ini bisa dilihat hasil perbedaannya. Ini hasil filter batas atau filter min max. Nah, ini yang bawah, yang atas hasil aslinya atau gambar aslinya. Udah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.